Di sebuah desa kecil di Bali, tinggal seorang gadis muda bernama Ainun. Setelah lulus dari sekolah menengah, Ainun memutuskan untuk memulai usaha kecil-kecilan dengan menjual pakaian dari pusat grosir terbesar di kota. Dengan semangat dan harapan tinggi, ia mempersiapkan segala sesuatunya untuk memulai perjalanan barunya sebagai wirausahawan muda. Pada suatu pagi yang cerah, Ainun berangkat menuju pusat grosir dengan motornya. Ia merasa gugup namun bersemangat, membayangkan bagaimana usahanya akan berkembang. Setibanya di pusat grosir, Ainun mencari tempat parkir untuk motornya. Namun, ia tidak menemukan area parkir resmi di dalam gedung. Setelah berkeliling sebentar, ia melihat sebuah area parkir pinggir jalan yang tampaknya dikelola oleh sekelompok orang. Tanpa berpikir panjang, Ainun memutuskan untuk memarkirkan motornya di sana. Setelah selesai berbelanja dan mengemas barang dagangannya, Ainun kembali ke tempat parkir. Ia mendekati tukang parkir dan menyerahkan uang Rp5.000 sebagai pembayaran parkir. Namun, tukang parkir tersebut dengan kasar menolak dan menuntut Rp40.000. Ainun terkejut dan merasa tertipu. Ia mencoba menjelaskan bahwa tarif parkir yang ia ketahui tidak sebesar itu, namun tukang parkir tersebut tetap bersikeras. Dalam kebingungannya, Ainun diam-diam mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam kejadian tersebut. Tukang parkir yang menyadari hal itu menjadi semakin marah dan mengancam akan mengikutinya pulang dengan bantuan temannya. Ainun merasa takut dan segera meninggalkan tempat tersebut, berusaha untuk tidak menimbulkan keributan lebih lanjut. Setibanya di rumah, Ainun merasa ada yang aneh. Motornya terparkir di depan rumah meskipun ia yakin telah meninggalkannya di pusat grosir. Ia merasa bingung dan khawatir, namun mencoba untuk tidak panik. Ia memeriksa ponselnya dan melihat rekaman video yang ia ambil tadi. Video tersebut menunjukkan dengan jelas bagaimana tukang parkir tersebut menuntut uang parkir yang tidak wajar dan mengancamnya. Ainun memutuskan untuk mengunggah video tersebut ke media sosial, berharap agar orang lain mengetahui kejadian yang menimpanya. Tak disangka, video tersebut menjadi viral dalam waktu singkat. Banyak netizen yang merasa prihatin dan marah atas perlakuan tukang parkir tersebut. Beberapa hari kemudian, Ainun mendengar kabar bahwa seluruh kelompok tukang parkir yang terlibat dalam kejadian tersebut mengalami perubahan fisik yang aneh. Wajah mereka menjadi mirip belalang. Kabar ini menyebar luas di media sosial dan menjadi bahan perbincangan hangat. Pihak berwenang akhirnya turun tangan untuk menertibkan praktik parkir liar tersebut. Mereka melakukan razia dan menangkap para pelaku yang terlibat. Ainun merasa lega dan bersyukur karena keadilan akhirnya ditegakkan. Namun, ia juga merasa prihatin karena kejadian tersebut menunjukkan betapa mudahnya seseorang menjadi korban penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dari pengalaman tersebut, Ainun belajar untuk selalu berhati-hati dan waspada dalam setiap keputusan yang ia ambil. Ia menyadari bahwa tidak semua orang memiliki niat baik, dan penting untuk selalu mencari informasi dan memastikan kebenaran sebelum bertindak. Meskipun kejadian tersebut sempat mengguncang hidupnya, Ainun tetap teguh dan melanjutkan usahanya dengan semangat yang baru. Cerita ini mengingatkan kita akan pentingnya kewaspadaan dan kehati-hatian dalam setiap langkah yang kita ambil. Kejujuran dan integritas adalah nilai-nilai yang harus selalu dijunjung tinggi, agar kita tidak menjadi korban dari tindakan yang tidak adil. Ainun kembali ke pusat grosir dengan niat yang lebih matang. Ia ingin membeli lebih banyak pakaian untuk dijual kembali. Namun, kali ini ia lebih berhati-hati dalam memilih tempat parkir. Setelah mencari-cari, ia memutuskan untuk memarkirkan motornya di area parkir pinggir jalan yang sama seperti sebelumnya. Ia berharap tidak akan mengalami masalah seperti sebelumnya. Setelah selesai berbelanja, Ainun kembali ke tempat parkir. Ia mendekati tukang parkir dan menyerahkan uang Rp5.000 sebagai pembayaran parkir. Namun, tukang parkir tersebut menuntut Rp40.000. Ainun terkejut dan merasa tertipu. Ia mencoba menjelaskan bahwa tarif parkir yang ia ketahui tidak sebesar itu, namun tukang parkir tersebut tetap bersikeras. Dalam kebingungannya, Ainun diam-diam mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam kejadian tersebut. Tukang parkir yang menyadari hal itu menjadi semakin marah dan mengancam akan mengikutinya pulang dengan bantuan temannya. Ainun merasa takut dan segera meninggalkan tempat tersebut,
berusaha untuk tidak menimbulkan keributan lebih lanjut. Setibanya di rumah, Ainun merasa ada yang aneh. Motornya terparkir di depan rumah meskipun ia yakin telah meninggalkannya di pusat grosir. Ia merasa bingung dan khawatir, namun mencoba untuk tidak panik. Ia memeriksa ponselnya dan melihat rekaman video yang ia ambil tadi. Video tersebut menunjukkan dengan jelas bagaimana tukang parkir tersebut menuntut uang parkir yang tidak wajar dan mengancamnya. Ainun memutuskan untuk mengunggah video tersebut ke media sosial, berharap agar orang lain mengetahui kejadian yang menimpanya. Tak disangka, video tersebut menjadi viral dalam waktu singkat. Banyak netizen yang merasa prihatin dan marah atas perlakuan tukang parkir tersebut. Beberapa hari kemudian, Ainun mendengar kabar bahwa seluruh kelompok tukang parkir yang terlibat dalam kejadian tersebut mengalami perubahan fisik yang aneh. Wajah mereka menjadi mirip belalang. Kabar ini menyebar luas di media sosial dan menjadi bahan perbincangan hangat. Pihak berwenang akhirnya turun tangan untuk menertibkan praktik parkir liar tersebut. Mereka melakukan razia dan menangkap para pelaku yang terlibat. Ainun merasa lega dan bersyukur karena keadilan akhirnya ditegakkan. Namun, ia juga merasa prihatin karena kejadian tersebut menunjukkan betapa mudahnya seseorang menjadi korban penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dari pengalaman tersebut, Ainun belajar untuk selalu berhati-hati dan waspada dalam setiap keputusan yang ia ambil. Ia menyadari bahwa tidak semua orang memiliki niat baik, dan penting untuk selalu mencari informasi dan memastikan kebenaran sebelum bertindak. Meskipun kejadian tersebut sempat mengguncang hidupnya, Ainun tetap teguh dan melanjutkan usahanya dengan semangat yang baru. Ainun duduk termenung di ruang tamunya, menatap layar ponsel yang menampilkan video viral yang ia unggah beberapa hari lalu. Video itu memperlihatkan dengan jelas bagaimana tukang parkir di pusat grosir Bali menuntut uang parkir yang tidak wajar dan mengancamnya. Ainun merasa lega karena kejadian tersebut mendapat perhatian publik. Namun ia juga merasa cemas akan akibat yang mungkin timbul. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu depan rumahnya. Ainun terkejut dan segera membuka pintu. Di depan pintu berdiri seorang pria paruh-baya dengan wajah serius. "Selamat sore, Nyonya Ainun," sapa pria itu dengan suara berat. "Detekom." "Selamat sore," jawab Ainun, sedikit bingung. "Saya dari pihak keamanan pusat grosir Bali," lanjut pria itu. Ainun merasa cemas mendengar pernyataan tersebut. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Kami ingin berbicara dengan Anda mengenai video yang Anda unggah," kata pria itu. Ainun mengangguk dan mempersilakan pria itu masuk ke dalam rumah. Mereka duduk di ruang tamu, dan pria itu mulai menjelaskan bahwa pihak keamanan pusat grosir telah mengetahui tentang video tersebut dan sedang menyelidiki kejadian yang terjadi. "Kami ingin memastikan bahwa kejadian seperti itu tidak terulang lagi," tambah pria itu. Ainun merasa lega mendengar penjelasan tersebut. Ia berharap pihak berwenang dapat menindak tegas praktik parkir liar yang merugikan banyak orang. Setelah percakapan selesai, pria itu pamit dan meninggalkan rumah Ainun. Ainun merasa sedikit tenang, namun ia tetap merasa cemas akan dampak dari video yang ia unggah. Beberapa hari kemudian, Ainun kembali ke pusat grosir untuk melanjutkan usahanya. Ia memarkirkan motornya di area parkir pinggir jalan yang sama seperti sebelumnya. Namun, kali ini ia merasa ada yang aneh. Ia merasa seperti diawasi oleh seseorang. Setelah selesai berbelanja, Ainun kembali ke tempat parkir dan mendapati motornya sudah tidak ada di tempat semula. Ia merasa panik dan segera mencari ke sekitar area parkir, namun tidak menemukannya. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Ainun melihat layar ponselnya dan melihat nama yang tidak dikenal muncul di layar. Ia ragu untuk mengangkatnya, namun akhirnya ia menjawab juga. "Halo, ini Ainun," jawabnya dengan suara cemas. "Ainun, motormu ada di depan rumahmu," suara di ujung telepon menjawab. Ainun terkejut mendengar informasi tersebut. Ia segera bergegas pulang dan mendapati motornya terparkir di depan rumah. Ia merasa bingung dan bertanya-tanya bagaimana motornya bisa sampai di sana tanpa ia ketahui. Setelah memeriksa motornya, Ainun merasa ada yang aneh. Ada bekas tangan yang basah di jok motor,
seolah-olah seseorang telah menyentuhnya dengan tangan yang basah. Ia merasa takut dan segera masuk ke dalam rumah. Malam harinya, Ainun tidak bisa tidur nyenyak. Ia merasa ada yang mengawasinya. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di jendela kamarnya. Ainun terkejut dan segera membuka jendela. Namun, tidak ada siapa-siapa di luar. Ainun merasa ketakutan dan segera menutup jendela. Ia berdoa dalam hati, memohon perlindungan dari Allah. Ia berharap kejadian aneh ini segera berakhir, dan ia bisa kembali menjalani hidupnya dengan tenang. Keesokan harinya, Ainun memutuskan untuk melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak berwenang. Ia berharap dengan melaporkan kejadian ini, pihak berwenang dapat menindak tegas praktik parkir liar dan memastikan kejadian serupa tidak terulang lagi. Setelah melaporkan kejadian tersebut, Ainun merasa sedikit lega. Namun, ia tetap merasa cemas dan waspada. Ia berharap kejadian aneh ini segera berakhir, dan ia bisa kembali menjalani hidupnya dengan tenang. Setelah kejadian viral yang menimpa tukang parkir di Bali, masyarakat mulai memperhatikan perubahan yang terjadi pada mereka. Wajah mereka yang sebelumnya tampak biasa kini berubah menjadi mirip dengan belalang. Fenomena ini membuat banyak orang merasa ngeri dan bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah kehebohan ini, Ainun, gadis yang sebelumnya menjadi korban penipuan tarif parkir, merasa lega karena keadilan akhirnya ditegakkan. Namun, ia juga merasa prihatin melihat perubahan yang terjadi pada tukang parkir tersebut. Ia tidak tahu apakah perubahan fisik mereka merupakan akibat dari perbuatan mereka, atau merupakan suatu fenomena alam yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa minggu setelah kejadian tersebut, Ainun mendengar kabar bahwa pihak berwenang melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait fenomena perubahan wajah tukang parkir menjadi mirip belalang. Mereka mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan wawancara dengan saksi-saksi yang melihat langsung kejadian tersebut. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa perubahan fisik yang terjadi pada tukang parkir tersebut bukanlah akibat dari kutukan atau fenomena supranatural, melainkan akibat dari paparan zat kimia berbahaya yang mereka terhirup selama bekerja di area parkir yang tidak terkontrol. Zat kimia tersebut berasal dari asap kendaraan dan polusi udara yang tinggi di sekitar pusat grosir. Pihak berwenang kemudian melakukan tindakan untuk membersihkan area tersebut dari polusi dan memastikan bahwa para pekerja di sana mendapatkan perlindungan yang memadai. Mereka juga memberikan pelatihan kepada para tukang parkir tentang pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja. Ainun merasa lega mengetahui bahwa penyebab perubahan fisik tukang parkir tersebut dapat dijelaskan secara ilmiah dan bukan karena hal-hal mistis. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja, serta untuk tidak mudah percaya pada hal-hal yang tidak dapat dijelaskan secara logis.